Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Rabani. Saya dari mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan melakukan presentasi saya berupa tugas resume yang berjudul percabangan dan perulangan. Percabangan adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial, tetapi lebih berdasarkan kepada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pembuat program. Pada inti programan, percabangan memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan program. Jenis percabangan. Proses percabangan memiliki 4 jenis, antara lain percabangan if, percabangan if else, percabangan if else, percabangan switch with cans. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, di mana hanya terdapat sebuah kondisi pada pemilikan if. Berikut bentuk umumnya. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 akan dijalankan dieksekusi ketika kondisi bernilai benar atau true. Sementara ketika kondisi bernilai salah atau false, kedua pernyataan tersebut tidak dijalankan oleh program. Berikut kami akan melakukan contoh di aplikasi NetBeans. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan cara kerja program percabangan ini. Cara kerja program percabangan ini ialah: pertama, program dibuat pada fungsi untuk utama, di mana kita diinisialisasi variabel bit menggunakan tipe data integral dengan nilai 0. Kemudian terdapat percabangan if dengan kondisi bit 0. Jika kondisi tersebut benar, maka true. Maka pernyataan untuk pencetakan output di bilangan 0 akan dieksekusi. Sementara jika kondisi salah akan false. Jadi, program ini tidak mengerjakan perintah apapun. Maka nanti hasilnya setelah di run, di situ tertulis bilangan 0. Percabangan if else. Pada bentuk percabangan if yang kedua terdapat bagian else, di mana jika kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan pada bagian else yang akan dikerjakan. Perhatikan bentuk umumnya. Alternatif pernyataan 1 dan alternatif pertanyaan 2 pada bagian else akan dijalankan ketika kondisi bernilai salah atau false. Berikut kami akan melakukan contoh di aplikasi NetBeans. Baik teman-teman, untuk program selanjutnya ini cuma berbeda tipis dengan program yang sebelumnya, yaitu program if. Program ini bisa kita lihat dari program yang di atas. Terdapat variabel bit dengan nilai 1. Kemudian ada percabangan if dengan kondisi apakah nilai bilangan adalah 0. Jika benar, maka tampilan kalimat di run tertulis bilangan 0. Namun jika salah, tampilan di run bilangan bukan 0. Dari contoh ini dapat kita lihat dengan sederhana, bahkan nilai bit adalah 1 dan bukan 0, sehingga kondisi bilangan adalah false. Maka pernyataan yang dieksekusi adalah pada bagian else, yaitu menampilkan kalimat bilangan bukan 0. Nanti apabila sudah di runnya tertulis bilangan bukan 0.
percabangan if-elif. Bentuk ketiga dalam percabangan if atau if-elif, di mana jika pada bentuk pertama dan kedua hanya memiliki dua kondisi. Pada bentuk yang ketiga, percabangan memiliki lebih dari satu kondisi bentuk umumnya. Dapat kita lihat dari bentuk percabangan di atas memiliki tiga kondisi. Program akan membaca kondisi dari atas ke bawah secara sekuensial, di mana kondisi 1 atau dicek apabila bernilai benar atau true. Jika iya, maka penyataan 1 dan penyataan 2 yang akan dijalankan. Jika kondisi salah, maka ia cek pada kondisi yang kedua, begitu seterusnya. Sehingga pada kondisi ketiga, jika semua kondisi bernilai salah atau false, maka program akan mengeksekusi pernyataan alternatif pada bagian else. Berikut kami akan melakukan contoh di aplikasi NetBeans. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan program if-elif. Cara kerja program ini, contohnya si anak ini memiliki nilai 90 ke atas, maka hasil output yang dikeluarkan tertulis di situ sangat baik. Dan apabila si anak ini nilainya 80 ke atas, maka nilai di outputnya baik. Dan apabila nilai anak ini 70, maka di outputnya cukup. Kalau si anak ini dapat nilainya 60 ke atas, maka hasilnya kurang. Dan apabila hasilnya di bawah 60, maka outputnya tertulis itu belajar lagi. Seperti itulah cara kerja program if-elif. Percabangan SweetCat. Struktur pemilihan SweetCat sebetulnya hampir sama dengan percabangan if-else, di mana jika percabangan if terdapat beberapa kondisi pada pemilihan sweet, akan ada beberapa can yang dapat kita buat jika nilai yang menjadi nilai pembandingan sama dengan cat dan cat yang ada, atau kata lainnya, jika suatu cat pada pemilihan sweet bernilai true, maka penyataan pada cat tersebut yang akan dieksekusi. Bentuk umum ini ialah sebagai contoh di atas. Pada percabangan sweet harus ada nilai ekspresi yang nantinya akan dibandingkan dengan setiap cat. Nilai ekspresi berupa bilangan bulat atau karakter. Jika terdapat cat yang sama dengan nilai ekspresi bernilai true, maka pernyataan pada cat tersebut akan dieksekusi. Di akhir sebuah cat selalu ada kata kunci sebagai tanda bahwa berakhirnya eksekusi pernyataan pada cat tersebut. Berikut kami akan melakukan contoh di aplikasi NetBeans. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan program Sweet. Program, kita lihat dari program di atas tentang pemilikan jurusan, di mana kita akan menggunakan kelas scanner agar memungkinkan penggunaan dapat menginput nilai saat program dijalankan. Nilai yang dimaksud oleh pengguna akan disimpan pada variabel field, kemudian nilai field akan dibandingkan dengan setiap cat yang ada pada struktur Sweet.
Jika ada salah satu get yang sama bernilai true, maka penyataan pada get tersebut yang dieksekusi. Saya akan menyontoh di nomor 3. Jadi apabila kita masukkan outputnya nomor 3, maka program akan dieksekusi dengan tertulis di runnya teknik komputer. Seperti itu cara kerja untuk percabangan switch. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi perulangan. Perulangan atau loop adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu. Digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang dispesifikasikan. Jenis perulangan. Macam-macam perulangan memiliki 3 macam jenis, antara lain for witness block. Perulangan for pada Java. Perulangan for atau looping for termasuk dalam jenis perulangan yang cukup banyak digunakan, bukan hanya di Java namun di bahasa program lain seperti PHP, C++, dan Python. Perulangan ini digunakan ketika ingin mengeksekusi perintah program yang sama dengan jumlah proses perulangan yang sudah diketahui dengan mengacu pada kondisi yang ditetapkan. Bentuk umum perulangan for adalah seperti berikut. Selanjutnya, kami akan melakukan contoh di aplikasi NetBeans. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan for. Dari program di atas, dapat peluang for untuk parameter. Pertama, kita lakukan inisialisasi nilai awal variabel i sama dengan 1. Kemudian kita membuat kondisi 1 sama dengan 10 pada bagian modifier ketika melakukan penambahan. Nilai 1 plus plus artinya bahwa ketika kondisi bernilai besar, nilai i akan ditambahkan 1 begitu seterusnya hingga kondisi bernilai false. Dapat kita lihat hasil outputnya. Coba perhatikan dari hasil output di atas. Instruksi di dalam block for system out printing 1 plus untuk mencetak nilai 1 terus dilakukan hingga nilai 1 memenuhi kondisi. Pengulangan while pada Java. Pengulangan while adalah jenis pengulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses pengulangan. Banyaknya pengulangan ditentukan dari proses inifikasi dan kondisi yang didefinisikan. Berbeda dengan pengulangan for yang sudah dapat kita ketahui jumlah proses perulangan dari kondisi yang ditetapkan. Berikut kami akan melakukan contoh di aplikasi NetBeans. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan untuk bagian while. Di program tersebut sudah terdapat variabel bilangan dengan tipe data integral dan nilai awal adalah 1. Kemudian ada perulangan while dengan kondisi bilangan 0. Syarat ini berarti jika nilai yang terdapat di dalam variabel bilangan isinya bukan 0, maka perulangan akan terus dilakukan sampai variabel bilangan harus berisi 0. Perulangan dilakukan dengan mencetak kalimat masukkan bilangan 0, di mana user dalam memasukkan bilangan selama bilangan yang dimasukkan oleh pengguna bukan 0. Program ini akan terus diulang-ulang. Program akan berhenti ketika pengguna masukkan bilangan 0. Lebih jelasnya
lihat hasil output bawah ini. Pengulangan nest block pada Java. Karena for dan will termasuk contoh flock statim, maka sangat memungkinkan untuk menggunakan percabangan dan pengulangan di dalam format will. Semakin banyak pengulangan yang dibuat, semakin kompleks proses yang ada di dalam program kita. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari proses pengulangan yang sangat banyak atau bahkan berulang yang tidak ada henti. Berikut kami akan melakukan contohnya di aplikasi Nextbeans. Baik teman-teman, selama kita mau membuat program Nestblock dengan perulangan will, memang butuh tantangan tersendiri. Karena kita harus memikirkan kapan sebuah variabel harus dideklarasikan. Sebagai contoh, perintah J sama dengan 1 harus berada di dalam ruang 1 namun sebelum rujukan J. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi